Setelah Wang Lin menyewa sebuah toko untuk ditempatinya, ia pun mulai membersihkannya tampak seperti seorang manusia yang telah melakukan pindahan, sebab ia merasa jika dirinya ingin mencapai kultivasi formasi jiwa itu, maka ia harus terlebih dahulu berubah menjadi seorang manusia biasa, bertujuan untuk mengalami kehidupan di dunia fana yang penuh tipu-tipu ini dan memahami apa itu arti sebenarnya surga. Dengan setelah membersihkan tokonya itu, Wang Lin pun duduk bersila di sebuah ruangan dan mulai memasuki kehidupan alam manusia, mempersiapkan dirinya menembus tingkat kultivasinya itu. Malam pun terus berlalu ketika Wang Lin menutup kedua matanya memasuki kehidupan alam manusia. Pada saat pagi hari menjelang, ia pun mulai membuka pintu toko lalu membersihkannya layaknya seperti seorang manusia pada umumnya, sebelum kemudian membawa keranjang bambu di punggungnya. Tubuhnya pun bergerak menghilang dari toko. Dengan begitu ia kembali, keranjang bambunya itu pun telah terisi beberapa keping kayu pohon yang langsung dibersihkannya dan diubah menjadi balok kayu, sehingga ketika melakukan hal ini, ia pun spontan mulai tiba-tiba teringat akan dejavu masa kecilnya ketika kala itu ayahnya mengajarinya tentang cara mengukir. Mengingat kenangan indah masa lalunya ini, Wang Lin pun memilih merenung untuk waktu yang lama, lalu kemudian mengambil balok kayu besar dan mulai memotongnya menjadi 10 bagian. Dengan setelah memotong balok kayu itu, ia pun kemudian mengambil salah satu di antaranya dan mulai perlahan-lahan mengukirnya menjadi sebuah patung, sehingga hal ini pun lantas membuatnya seperti mendapatkan sesuatu yang telah hilang 400 tahun yang lalu. Dengan setiap ukiran yang dibuatnya, mengingatkan pada situasi kembali ke masa bocilnya tinggal di desa kecil itu. Waktu pun lambat laun mulai berlalu ketika Wang Lin terus mengukir balok kayu di tangannya. Dan ketika malam yang gelap gulita tiba, balok kayu yang diukirnya itu pun telah berubah menjadi sebuah ukiran kayu, membentuk ukiran patung seorang pria parubaya dengan senyum ramahnya, yang ternyata ukiran patung itu merupakan perawakan wajah dari tubuh ayah Wang Lin. Sehingga membuat Wang Lin pun yang menatapnya. Tak kuasa menahan kesedihan dan kali ini mulai terpancar di raut wajahnya, dikarenakan ia saat ini tampaklah sangat merindukan sekali akan sosok ayahnya itu. Namun setelah cukup lama merenung merasakan kesedihan ini, Wang Lin pun memilih untuk membuangnya saat ia memindahkan ukiran patung ayahnya itu ke samping meja dan mengambil sepotong kayu lagi untuk diukirnya menjadi seorang wanita parubaya yang sangat sekali dicintainya. Siapa lagi kalau bukan patung ibunya. Sehingga ketika menatapnya ia pun tak kuasa mengalami situasi membawangkan lagi. Oleh sebab itu setelah membuat patung ayah dan ibunya itu, ia pun perlahan menempatkan keduanya secara berdampingan di samping mejanya dan kemudian mulai mengambil sepotong kayu lagi untuk diukirnya menjadi berbagai macam patung lainnya yang ditujukannya untuk dijual di tokonya ini. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu selama sebulan penuh ketika Wang Lin menunjukkan mode abang-abangan kang ukirnya ini. Jumlah benda di tokonya pun secara bertahap meningkat dengan di rak-rak lemari yang berjajar di sepanjang dinding tokonya ini mulai dipenuhi dengan berbagai macam ukiran kayu yang tampak hidup. Saat ukiran-ukiran kayu itu ternyata merupakan perwujudan dari semua penduduk desa Wang kampung halaman yang sangat dicintai Wang Lin. Tetapi setelah Wang Lin menjadikan semua ukiran patung kayunya itu dan mulai membuka tokonya untuk diperuntukkannya menjual semua ukiran patung kayunya itu, ia pun secara membagongkan sama sekali tak memiliki satu pelanggan pun. Namun demikian ia tak keberatan sedikit pun akan hal itu dan memilih untuk tetap tenggelam dalam mode mengukirnya, yang bahkan ia mengorbankan waktu mengukirnya ini dengan memutuskan untuk berhenti berkultivasi. Tetapi setelah beberapa hari telah berlalu, pada suatu hari ketika Wang Lin mengukir sebuah patung naga di tangannya yang merupakan bentuk dari seekor binatang roh naga pertama yang pernah ditemukannya dahulu bersama Limuan. Tanpa diduga lonceng di tokonya pun tiba-tiba berbunyi ketika seorang bocil pria yang tampak sangat kuat dengan hati-hati masuk ke dalam tokonya. Dengan setelah melihat-lihat ukiran patung kayu yang berjajar di dalam ruangan, ia pun spontan menunjukkan kekagumannya dan memuji semua ukiran yang dibuat Wang Lin itu tampak menunjukkan sifat penjilatnya. Sebelum kemudian ia pun melontarkan permintaannya pada Wang Lin untuk memperbolehkannya memberikan salah satu dari ukiran patung kayunya itu padanya. Saat ini pun membuat Wang Lin hanya bisa tersenyum mengiyakan permintaan si bocil ini. Dengan segera ia mengambil sebuah ukiran patung kayu berbentuk seorang bocil bernama Wang Hao yang cukup akrab dikenalnya dahulu dari salah satu rak lemarinya, dan tanpa basa-basi menyerahkannya pada si bocil FF itu dikarenakan ia merasa patung itu sangat mirip dengannya. Menyebabkan si bocil itu pun dengan sorakan girangnya langsung menerimanya dan segera mengucapkan rasa terima kasihnya pada Wang Lin. Sebelum kemudian ia pun memutuskan pamit pergi meninggalkannya, berlari keluar dari dalam toko untuk melaporkan barang berharga patung kayu yang diberikan Wang Lin itu pada ibu dan ayahnya. Saat ini pun membuat si ayah dari si bocil itu segera mengambil patung kayu itu untuk kemudian bergegas berjalan menemui Wang Lin di tokonya.
Dan merasa tak enakan atas pemberian patung kayunya ini pada si bocil anaknya sebelumnya, ia pun berniat untuk membayarnya, sehingga mbaknya pun menanyakan pada Wang Lin mengenai berapakah gerangan harga ukiran patung kayu ini. Tetapi di sini Wang Lin pun spontan menolak mentah-mentah tindakan pembayaran yang akan dilakukan si ayah bocil itu dengan beralasan bahwa ia memang hanya ingin memberikannya tanpa berniat sedikit pun meminta upah yang lagi pula itu hanyalah sepotong kayu kecil. Menyebabkan ayah si bocil itu pun yang mendengarnya tampak merasa ragu sejenak dan mengetahui Wang Lin baru saja pindah di TKP tempat tinggalnya ini. Ia pun yang berniat membalas akan kebaikannya, mengundangnya untuk datang makan malam di bengkel besi tempatnya tinggal, sebab ia memiliki banyak minuman anggur yang kemungkinan saja sangat disukainya. Menyebabkan Wang Lin pun hanya bisa mengangguk mengiyakan ajakan dari ayah si bocil itu, dikarenakan ia merasa ketika melihat keluarga ini, ia pun dapat bisa mengatakan bahwa mereka adalah keluarga cemara yang terkesan baik dan bahagia sama seperti yang pernah dialaminya dahulu. Singkat cerita, setelah Wang Lin sampai di dalam bengkel besi milik si ayah bocil sebelumnya, ia pun disuguhkan dengan beberapa hidangan lezanan mewah di atas meja persegi yang meskipun ia tak perlu makan lagi berdasarkan kondisi tubuhnya, ia pun masih menghormati keluarga cemara ini dengan memakan beberapa makanan menggunakan sumpitnya, sehingga mbaknya pun kali ini spontan mengalami perasaan tenang layaknya seorang manusia pada umumnya yang tak pernah dirasakannya selama 400 tahun lamanya. Setelah cukup lama menerima jamuan makan malam itu, Wang Lin pun memutuskan pamit undur diri kembali ke tokonya dan mulai mengkanjutkan lagi mode mengukirnya. Saat kali ini ia terus menghasilkan banyak karya ukiran patung kayu dengan beberapa motif. Meskipun manusia panah tak bisa merasakan apa yang terkandung di dalam ukiran patung kayu karya dari Wang Lin ini, tetapi jika seorang kultivator mengetahuinya, kemungkinan mereka akan sontak mengalami rasa takut bukan kepalang, sebab di dalam ukiran patung kayu itu mengandung sejumlah kekuatan energi spiritual yang terbilang bukan kaleng-kaleng. Dengan bisa dikatakan ukiran patung kayu itu setara dengan harta sihir kualitas menengah, sehingga kemungkinan jika manusia panah yang melihatnya, mereka dipastikan tak akan bisa mengetahuinya dan menganggap ukiran patung itu hanyalah benda biasa aja. Waktu pun mulai terus berlalu. Ketika seiring berjalannya waktu, toko Wang Lin pun secara bertahap mulai menunjukkan ketenarannya, ditandai dengan banyak pelanggan yang mulai terus berdatangan. Meskipun mereka tak bisa melihat energi spiritual di dalam patung kayu yang dibuat Wang Lin, mereka pun hanya memilih untuk mengamati ukirannya saja yang menurut mereka begitu indah dan rumit, sehingga membuat mereka pun memutuskan untuk tanpa basa-basi segera membelinya. Oleh sebab itu, merasa ukiran-ukiran patung kayunya laku keras, Wang Lin pun terus mengukir banyak patung kayu. Saat semua ukiran yang paling umum dibuatnya adalah bentuk binatang buas langka pernah dahulu dibantainya sewaktu menjadi seorang kultivator yang sama sekali belum pernah dilihat oleh seorang manusia. Dan pada saat ini, Wang Lin pun memegang sepotong kayu persegi di tangannya, menggerakkan tangannya untuk mulai mengukirnya dalam bentuk binatang kura-kura. Namun setelah beberapa saat melakukan mode mengukirnya ini, Wang Lin pun yang mulai merasakan kelelahan hinggap di tubuhnya, memilih untuk sejenak menghentikan mode mengukirnya ini, meletakkan pisau pahatnya dan mengambil sebuah kendi anggur untuk diminumnya. Tetapi tepat ketika Wang Lin hendak akan meminumnya, ia pun menyadari bahwa tak ada anggur yang tersisa di dalamnya, sehingga mbaknya pun hanya menunjukkan senyum suramnya dan tak menunjukkan kerisauannya sedikit pun. Sebab ia tahu bocil FF yang pernah diberikannya patung kayu waktu itu, yang ternyata bernama Daniu, biasanya akan datang untuk melihatnya mengukir sembari membawakan sebuah kendi anggur. Dan betul saja tak lama ketika Wang Lin memikirkan hal ini, Daniu si bocil FF yang kali ini telah tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya pun tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam toko dan menempatkan kendi anggur yang dibawanya di meja Wang Lin, sembari juga mengamati ukiran patung kura-kura yang kali ini dibuatnya. Dengan setelah sejenak terus mengamatinya, ia pun yang tampak merasa penasaran menanyakan secara kepo pada Wang Lin mengenai gerangan hewan apa yang sedang diukirnya itu dan mengapa ia tampak terlihat sama persis seperti seekor kura-kura. Saat Wang Lin pun bilang bahwa sebenarnya hewan yang diukirnya ini bukanlah seekor kura-kura, melainkan itu merupakan sebuah makhluk yang disebut dengan Jonggu. Meskipun wujudnya tampak terlihat seperti seekor kura-kura, nyatanya kemampuannya jauh lebih OP daripada seekor kura-kura biasa, sehingga menyebabkan Daniu pun yang mendengarnya mengangguk secara ragu. Wang Lin pun kemudian memegang pahatnya dan mulai mengkanjutkan lagi ukiran makhluk Jonggunya itu. Dengan setelah beberapa menit telah berlalu, ketika Wang Lin melakukan finishing membentuk mata di patung kayunya itu, sebuah fenomena aneh pun tanpa diduga tiba-tiba terjadi. Saat ukiran patung kura-kura itu pun secara mengejutkan tampak hidup kembali dan mengeluarkan gelombang raungan hening dari mulutnya bercampur aura edan menyebar darinya yang sama sekali tak mungkin bisa dideteksi sedikit pun oleh manusia.
Tetapi demikian ketika aura itu akan menyebar, Wang Lin pun segera menyentuh patung kura-kura itu dengan tangannya, sehingga dalam sekejap, aura yang akan menyebar dari patung kura-kura itu pun akhirnya menghilang, dan Wang Lin dengan santai segera meletakkannya di dalam rak lemarinya. Melihat ini, Dan Yu pun menunjukkan kekagumannya. Dengan tak menyangka, Wang Lin berhasil mengukir patung kayu kura-kura yang tampak menakjubkan itu, sehingga mboknya pun tampak menunjukkan ketertarikannya dalam mode ukir-mengukir ini. Oleh sebab itu, secara diam-diam mengambil pahat kayu Wang Lin, ia pun perlahan mencoba mengukir sebuah balok kayu menjadi sebuah patung. Tetapi demikian, tak peduli seberapa keras ia berusaha membuatnya, ia pun sama sekali tak bisa mengukir sesuatu yang layak. Membuatnya pun yang tampak merasa frustasi akan hal ini, tak bisa menahan dirinya untuk bertanya kepada Wang Lin mengenai bagaimana gerangan cara mengukir. Saat Wang Lin pun memberitahukan bahwa ia harus belajar memperhatikannya mengukir yang setidaknya selama 60 tahun, dengan setelah 60 tahun itu, ia pun akan menjamin dirinya akan bisa mengukir sendiri. Menyebabkan Dan Yu pun yang mendengarnya spontan terkejut terheran-heran, dengan tak menyangka ia diharuskan melakukan pembelajaran mengukir itu dalam waktu 60 tahun lamanya. Namun ketika Dan Yu masih menunjukkan keterkejutannya ini, suara keras pun tanpa diduga tiba-tiba datang dari luar. Saat ini pun membuat Dan Yu yang mendengarnya sontak bergegas berlari keluar dari dalam toko, dan ketika sampai di luar, ia pun spontan melontarkan suara lantangnya yang memberitahukan Wang Lin bahwa putra tertua keluarga Su akhirnya kembali, dan kali ini membawa lebih banyak orang pengikutnya. Dengan setelah beberapa menit Dan Yu memberitahukan hal ini, ia pun kembali masuk lagi di dalam toko Wang Lin, membawa putra tertua dari keluarga Su itu. Sebelum kemudian ia pun menunjukkan teknik marketingnya dengan menyuruhnya untuk melihat-lihat semua ukiran patung kayu dari Wang Lin, yang jikalau tertarik bisalah untuk dibelinya. Menyebabkan si pemuda bernama Su itu pun mulai mengamati semua patung kayu yang dibuat Wang Lin, dan setelah cukup lama mengamatinya, pilihannya pun jatuh pada sebuah patung kayu berbentuk naga, yang membuatnya pun menanyakan pada Wang Lin mengenai gerangan berapakah harga patung ini. Saat Wang Lin pun secara santuy bilang bahwa patung kayu itu dihargai dengan 10 keping emas.